Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aditya Pratama, NIM 2101 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dosen pengampu Putri Armadana SSI MPD. Baik, untuk jelasnya nanti saja kita yang pertama jelaskan definisi manajemen sumber daya manusia yang Anda ketahui. Baik, jadi pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang perencanaan sumber daya manusia dan mengapa perencanaan sumber daya manusia perlu dilakukan? Baik, langsung saja ke jawabannya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Mengapa perencanaan SDM perlu dilakukan? Tentunya ini dapat memenuhi kebutuhan SDM dan mencegah kekosongan jabatan. Kemudian kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dengan menerapkan perencanaan perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan terutama dalam hal biaya. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dan selanjutnya soal ketiga, rekrutmen tenaga kerja. Dalam kasus ini, Anda berperan menjadi dua orang pertama, Anda sebagai manajer HRD, yang kedua pelamar kerja di sebuah perusahaan. Pertanyaan 1, langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan ketika Anda seorang manajer HRD yang diberikan kewenangan penuh dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan Anda? Baik, langsung saja saya akan menjawabnya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan seleksi terhadap para pelamar kerja dengan melalui beberapa tahap. Misalnya yang pertama saya akan memeriksa CV atau berkas-berkas pelamar kerja apakah sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, saya akan menanyakan beberapa hal. Di antaranya saya akan bertanya alasan Anda sehingga melamar di perusahaan ini. Kemudian yang kedua, saya akan menanyakan skill apa yang Anda punya atau keahlian apa yang Anda miliki, sehingga nantinya tenaga kerja yang ada mampu menjadi lebih terarah dan sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, lalu ketika Anda menjadi seorang pelamar kerja di sebuah perusahaan ternama yang Anda idam-idamkan, langkah-langkah apa yang Anda lakukan agar diterima di perusahaan tersebut? Jelaskan disertai contoh. Baik, tentu saja ke jawabannya. Ketika saya menjadi pelamar kerja, hal-hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mengumpulkan informasi-informasi terkait perusahaan tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan bidang ilmu yang saya pelajari? Apakah ini sudah sesuai dengan keahlian saya miliki? Langkah yang kedua, saya akan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan tersebut, dan tentunya saya akan memperbaiki CV saya. Yang kemudian yang langkah ketiga saya lakukan, saya akan terus berlatih dan belajar terutama pada bidang public speaking dan retorika saya, sehingga saya mampu meyakinkan penerima kerja bahwasanya saya layak bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian soal yang keempat,
yaitu pemberian kompensasi dan motivasi kerja serta prestasi kerja. Dalam kasus ini, Anda sebagai manajer, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, termasuk kualitas yang unggul dalam persaingan dunia kerja? Jadi langsung saja ke jawabannya. Jadi yang pertama itu melakukan evaluasi kinerja karyawan. Langkah yang kedua, memberikan pelatihan peningkatan kapasitas. Yang ketiga, memberikan motivasi kerja. Yang kemudian yang keempat, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya soal kelima, produktivitas kerja. Produktivitas kerja menjadi salah satu ukuran dalam menilai kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Pertanyaannya, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sehingga produktivitas kerja itu bisa berhasil secara maksimal dilakukan oleh tenaga kerja atau karyawan dalam perusahaan? Jadi saya akan menjawabnya. Jadi yang pertama itu ada pendidikan, yang kedua ada motivasi kerja, yang ketiga ada keterampilan, kemudian disiplin kerja, kemudian ada penghasilan, kemudian lingkungan kerja, dan terakhir tentunya penguasaan teknologi. Dari faktor tersebut, apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja? Jadi hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan hal tersebut di atas adalah perlunya perbaikan sistem pendidikan, kemudian perlunya peningkatan disiplin kerja, serta di era sekarang saat ini kita perlu memberikan pelatihan terkait teknologi terbarukan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, sudah banyak dari saya, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.